Ya, tadi kita sudah dengar cerita tentang Alvin ya. Bagaimana perjuangan dia, bagaimana perjuangan ibunya sebagai orang tua tunggal. Dan berikutnya ada cerita menarik juga mengenai alumnus UT. Namanya siapa? Namanya Adi Latif Masudi. Adi, terima kasih ya. Silakan nyapa teman-teman yang hadir di sini dan siapapun yang mungkin menonton acara ini di luar sana. Halo, annyeonghaseyo yorobun. Oke, ternyata sudah tahu bahasa Korea, Mas Andi. Oh, itu bahasa Korea tadi? Iya, itu tadi salam dari bahasa Korea. Oh, coba diulang lagi, aku pikir bahasa... Annyeonghaseyo yorobun. Oke, salam kenal, nama saya Adi Latif Masudi dan saya dari Blora. Saya alumni UT Korea Selatan, terima kasih. Oke, silakan Dede Adi. Baik, Adi, jadi benar ya, kamu lulusan UT Korea? Iya, betul Mas Andi. Ini Korea Utara atau Korea Selatan? Saya lulusan Korea Selatan. Korea Selatan ya. Tunggu dulu, kok bisa berada di Korea? Ceritanya cukup panjang, jadi dimulai dari kelas 2 SMK waktu itu saya sempat sekolah sedikit bahasa Korea secara gratis. Selama 3 minggu, kemudian saya lanjutkan setelah lulus. Sebenarnya pengen kuliah Bang Andi, tapi waktu itu tidak diizinkan oleh orang tua karena ya 1-2 hal. Sehingga saya melanjutkan perjuangan untuk ke Korea Selatan dan berangkat ke sana sebagai PMI dan berakhir sebagai mahasiswa. Seperti itu. PMI itu apa? PMI kepanjangan dari Pekerja Migran Indonesia. Oke, yang biasa dikenal juga dengan TKI. TKI, ya. Oke ya, Pekerja Migran Indonesia. Berapa lama kamu kerja di sana ya? Saya di Korea selama 5 tahun setengah. Dari 18 Desember 2017 sampai 22 Juli 2023 maaf. Oke, jadi waktu berangkat itu sebenarnya cari kerja ya? Iya, Cari kesana hidup ya? Nggak terpikirkan bahwa itu akan bisa membuat kamu belajar dan dapat gelar sarjana di sana ya? Sebenarnya saya sudah menyiapkan dari awal Mas Andi. Jadi sebelum ke Korea itu kan kita ada fase untuk preliminary training. Jadi kita dikenalkan dulu bagaimana kondisi kerja di sana, bagaimana kebudayaan di sana. Dan waktu itu saya ketemu alumni UT juga yang namanya Mas Edi kalau enggak salah ya. Apa dampak dari pertemuan dengan Mas Edi hari itu? Jadi waktu itu beliau menyampaikan bahwa kalau kamu ke sana, kamu misal mau kuliah itu bisa gitu. Loh, bisa kuliah di mana Mas? Waktu saya tanya. Terus ternyata beliau cerita beliau alumni dari UT Korea Selatan. Sehingga waktu itu saya menjadi mahasiswa yang paling siap untuk mendaftar di sana sebenarnya. Karena dari sekian teman itu hanya saya membawa berkas. Nah, Ya karena yang lain mungkin tujuannya mencari nafkah gitu ya, nggak terpikirkan. Tapi kamu sudah atur strategi. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ya. Memang rencanamu, mimpimu untuk bisa kuliah dan kemudian bisa jadi sarjana. Di sana kerja di mana? Perusahaan apa dan jadi apa? Saya bekerja di perusahaan Dongil DNM Co Ltd. Waktu itu satu naungan di bawah grup LG. Jadi saya produksi untuk spare part mesin cuci. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya orang tuamu pekerjaannya apa ini di Blora ini? Orang tua saya, ini mohon maaf, bukan berarti saya merendahkan secara profesi. Saya tahu orang tua saya itu sangat mulia karena beliau memperjuangkan saya sampai hari ini. Beliau profesinya adalah buruh tani dulunya. Beliau juga sempat menjadi TKI waktu itu. Ibu saya dari 2003 sampai 2008 itu di Arab Saudi. Bapak Waktu itu ibu pulang, kemudian saya SMP kelas 2 waktu itu, Bapak ganti yang ke Malaysia. Jadi bagaimana kehidupanmu di masa kecil dan secara ekonomi bagaimana? Jadi waktu itu bisa dikatakan cukup sulit karena sampai 2017 itu kami masih numpang di tanah orang untuk tanah. Kemudian rumah itu hasil swadaya masyarakat waktu itu. Yang terakhir itu diusir dari yang punya tanah. Jadi saya selama hidup 27 tahun itu mengalami sendiri diusir itu 5 kali.
Jadi pindah di satu tempat. Yang pertama itu paling parah Mas Andi. Jadi orang tua itu karena memang kurang berada, jadi kita itu numpang di tempat orang. Dan kita tempat tinggalnya waktu itu kalau di rumah Jawa itu kan biasanya antar genting itu kan ada talang itu ya, ada talang air. Dan kita posisi kamarnya di situ, satu petak kecil itu. Kalau hujan itu parahnya bocor gitu kan, dan itu belakang sudah kandang sapi. Lah saya paling ingat betul ya waktu itu hujan deras gitu kan, terus bocor. Ya kita beri semangat lah. Tapi ya itulah, sudah nanti saya makin terbawa. Singkat cerita itu terus kemudian 2017 itu pada intinya saya bertekad bahwa dulu saya itu kenal profil Pak Khairul Tanjung ya. Jadi beliau itu mengeluarkan statement dalam bukunya yang Anak Singkong itu bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Jadi saya pegang kuat itu dan sampai hari ini selesai. Terima kasih karena dari awal kami udah nangis. Jadi kamu tidak mengajak kita menangis lagi ya. Kamu kerja di Korea. Ini menyingkat supaya kamu nggak nangis lagi nih. Iya, jangan digiring ke sana Bang Andi. Iya. Tapi di Korea ada adegan sedih lagi nggak nih? Kalau enggak kita akhiri terima kasih gitu ya. Enggak, momen di Korea itu momen kebangkitan. Iya, momen kebangkitan. Kalau gitu langsung ke Korea aja. Waktu berangkat ke Korea umurmu berapa? 19 tahun. Kamu lulus jurusan apa? Saya manajemen bisnis, manajemen. Pekerjaan sekarang apa? Sekarang saya menjadi petani, Bang Andi. Petani apa? Petani melon premium. Tunggu, nanti kita usut korelasi manajemen bisnis dengan melon ini ya. Walaupun gak sombong kali kamu ini. Melon premium ya, nanti Iya. kita cek. Tapi saya ingin ke Pak Rektor, karena kebetulan Pak Rektor hadir di sini ya. Pak Rektor, Profesor Ojat Darojat M. Bush, PhD ya. UT itu lahir tahun berapa ya? UT lahir pada tanggal 4 September 1984. Jadi 40 tahun yang lalu. Kalau UT ini kampusnya sekarang di Indonesia ada berapa ya? Kita punya kantor UT Pusat yang berlokasi di Pondok Cabe di sini, tapi juga dilengkapi dengan kantor-kantor cabang di daerah yang kita sebut sebagai unit program belajar jarak jauh UPBJJ, sekarang disebut sebagai UT daerah 39, tersebar di 37 provinsi di seluruh Nusantara. Tapi dilengkapi dengan satu kantor untuk melayani mahasiswa UT luar negeri. Jadi jumlahnya ada 40 kantor cabang. Saya membayangkan UT itu mahasiswanya itu ASN, ya pejabat, bupati, gubernur atau tokoh-tokoh sosok-sosok yang kita kenal yang sesudah dia bekerja ya, kemudian ingin menambah ilmu dan ingin mungkin mendapatkan gelar sehingga masuk, dan bayangan saya itu kan ya orang yang sudah kolonial lah ya. Ternyata saya kaget ini. Ini mahasiswa beneran atau bayaran ini Pak? Kok muda-muda sekali. Jadi siapa yang belajar di UT ini? Yang ada di pikiran Bang Adi itu tidak seluruhnya salah. Dulu ketika di awal-awal UT didirikan memang mahasiswa UT banyak didominasi oleh orang-orang tua. Termasuk tadi orang-orang yang sudah bekerja mengerti sebagai PNS dan lain-lainnya. Tetapi seiring dengan perkembangan yang dicapai dalam dunia teknologi dan informasi, pada saat ini segmen mahasiswa UT sudah berubah secara signifikan dari yang tadinya didominasi oleh orang tua, sekarang didominasi oleh anak-anak muda, di mana berdasarkan data yang ada pada kami, dari 551.000 mahasiswa yang sedang aktif kuliah pada semester ini, 76% mereka berusia di bawah 24 tahun. Nah, yang juga jadi pertanyaan kualitas. Masih ada orang yang meragukan kualitas pendidikan di UT. Bagaimana Rektor menjawab pertanyaan ini? Salah satu kendala atau tantangan yang kita hadapi dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh terkait dengan persepsi umum yang berkembang di masyarakat bahwa pendidikan jarak itu sebagai second rate education. Mereka tidak yakin dengan kualitas hasil lulusan yang akan dicapai oleh perguruan tinggi jarak jauh.
Dan itu di awal-awal. Tapi kemudian seiring dengan tahapan upaya yang kita lakukan dan kita yakini bahwa kualitas hanya satu-satunya pilihan yang kita tempuh dalam penyelenggaraan UT untuk menawarkan program pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita sangat fokus, kita mengadopsi dan kita melakukan yang disebut sebagai sistem penilaian kualitas atau Simintas UT di bawah koordinasi Pusmintas. Kita juga mengadopsi quality framework yang datang di luar, diadopsi di tempat kita. Dan untuk memastikan bahwa kualitas kita memang bagus, maka kita bukan hanya menghadirkan Badan Aksi Nasional Pendidikan Tinggi BANPTK di UT, tetapi juga secara volunteer kita menghadirkan badan-badan atau agensi dari luar internasional datang ke tempat kita. Sebagai contoh misalnya ISO Quality Assurance Agencies datang ke tempat kita. Kita juga menghadirkan International Council for Open and Distance Education ICD datang ke tempat kita untuk memastikan bahwa praktik penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang kita lakukan correspond well dengan standar global. Dan alhamdulillah UT sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini kita mengantongi sertifikat for quality dari ICDI. Baik. Sebenarnya kalimat itu jauh sebelum saya ke Korea itu sudah dibicarakan sih sama tetangga. Karena berangkat dari orang kurang berada itu memang benar itu salah, salah apalagi seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.